Halo guys, selamat datang di modul ketiga Crypto Week Off Trading. Nah, sebelumnya udah dijelasin mengenai sejarah week off, kemudian mengenai hukum dan prinsip tentang week off. Dan ketiga, ini kita akan mempelajari, membedah, menganalisa, merangkum lebih dalam mengenai siklus di market secara umum. Jadi ada dua ya nanti. Pertama itu adalah siklus di market secara umum. Dan nanti ya itu adalah siklus atau fase di week off itu sendiri. Tapi kalau teman-teman di sini nggak paham ya terminologi di market secara umum, ya fasenya ini apa aja, jangankan menerapkan week off, teman-teman nggak akan bisa ya berhasil menerapkan strategi apapun. Karena dengan mengetahui fase secara umum di market, teman-teman ini akan jauh lebih well known untuk mengambil langkah apa ya di luar menerapkan week off strategi atau tidak. Oke, mari kita bahas mengenai berbagai fase yang ada di market. Dan fungsinya apa sih mengetahui fase di market ini? Ya, fungsinya yaitu adalah untuk mengetahui kira-kira kita harus mengambil action apa dan kapan. Karena kalau kita nggak tahu ya action apa dan kapan, kita akan selalu terjebak di dalam tren yang salah. Nah, pada dasarnya fase di dalam market itu ada 4 fase. Fase pertama adalah akumulasi, fase kedua adalah markup, fase ketiga adalah distribution atau distribusi, dan fase keempat itu adalah markdown. Apa maksud dari berbagai fase-fase ini? Yuk kita bahas lebih dalam. Pertama adalah fase akumulasi. Apa maksud dari fase akumulasi ini? Fase ini terjadi biasanya setelah fase penurunan yang cukup signifikan. Jadi dari suatu tren yang awalnya ini bearish ya, market ini udah jenuh turun. Kemudian dia mengalami konsolidasi yang lama. Di situ market udah kehilangan interest, oke? Dan di saat yang sama, para smart money, para pemain besar, mereka ini melakukan pembelian yang signifikan. Jadi mereka borong ya ketika semua orang diem-diem, ketika semua orang nggak interest sama sekali di market, oke? Ini adalah fase mereka membeli ya sebanyak-banyaknya semua aset yang mereka miliki. Nah, ciri-ciri fase akumulasi ya ini dengan sedikit ya pendekatan dan bumbu-bumbu dari week off. Ini ada 3 ya karakteristiknya. Pertama itu adalah pola range bound. Apa ini maksudnya range bound? Jadi harga itu bergerak atau berkonsolidasi dalam range yang sempit. Jadi range-nya ini pendek dan juga volumenya di situ sangat kecil. Jadi karena kehilangan interest ya market ini secara keseluruhan, gak ada orang yang berdagang di situ ya, paling cuman scalper atau bot trading yang tektokan. Dan kita bilang ya tight range-nya ini kalau Bitcoin ini 10-20%. Ini disebut ya sebagai range bound. Yaitu adalah harga hanya bergerak atau konsolidasi di dalam range yang sangat sempit. Dan kemudian ya kedua itu volume naik di support. Jadi setiap kali harga ini mendekati ya support kuat tertentu, volume ini mengalami peningkatan. Tandanya apa? Tandanya mereka para smart money ini mulai membeli di low ya. Jadi ketika harga ini mendekati lows, mereka melakukan yang namanya pembelian ya. Approaching lows, smart money gunakan ya semua uang yang dimiliki untuk beli sehingga volumenya mengalami kenaikan. Dan ketiga ada yang namanya spring kalau di dalam week off strategy. Spring atau shake out ini adalah keadaan ketika harga ini menembus low-nya, namun kemudian dia melakukan V-shaping naik ya. Istilah lain yang kita tahu adalah the grab, yaitu adalah suatu jebakan yang mana menjebak para retail ya, untuk short on breakdown atau mereka kapitulasi ya ketika harganya turun. Namun kemudian harga ini V-shaping ya, naik balik lagi ke dalam range-nya. Nah, kedua itu adalah fase markup. Apa itu fase markup? Yaitu adalah fase yang terjadi setelah fase akumulasi ya. Jadi akumulasi selesai, timbullah fase markup. Di sini udah lebih confident ya para pembeli ya atau para bulls, dan di sini sentimennya udah dari fear ya, udah berubah ke sedikit greed ya. Karena mereka udah lihat hijau-hijau di market dan harga udah keluar dari range bound-nya atau harga ini udah breakout di atas harga akumulasinya. Jadi fase konsolidasi ya yang bergerak dalam fase yang sideway itu udah breakout ke atas dan berubah menjadi bullish di fase markup ini. Nah, ada 3 karakteristik atau 3 ciri-ciri dari fase markup ini. Pertama itu adalah breakout dari range. Apa ini maksudnya? Seperti yang saya ungkapkan tadi ya, awalnya ini harga hanya berkonsolidasi di dalam range bound-nya atau dalam tight range consolidation. Kemudian ya resistance atas atau bagian atas ya
ini mengalami penembusan. Menunjukkan apa? Ya menunjukkan harga ini berpotensi ya mengalami kenaikan karena dia udah tembus resistance atasnya, menandakan udah selesai fase akumulasi. Nah, kedua ini maksudnya apa? Higher high dan higher low. Ini maksudnya adalah ketika harga ini berhasil menembus ya area akumulasi atau breakout dari range-nya, harga ini akan membentuk suatu struktur pasar yang sehat ya, membuat higher high, membuat higher low, dan mereka mengalami kenaikan yang ya makin lama makin tinggi ya, struktur pasar yang sehat menunjukkan adanya ya struktur market yang bullish karena dia printing higher high dan higher low. Dan ketiga ya ini volume meningkat. Nah, volume yang meningkat ini menunjukkan kalau memang orang-orang ini mulai FOMO ya, partisipasi market ini mulai tinggi. Wah, ini udah breakout nih chartnya, oke saya beli. Trader yang lain lihat juga, oke saya juga beli. Institusi besar yang ketinggalan, oke saya juga beli ya, sehingga volume meningkat dan harga di sini mengalami yang namanya kenaikan. Ketiga, itu adalah fase distribusi. Apa itu fase distribusi? Nah, fase ini terjadi ketika para smart money ini mulai mendistribusikan aset mereka atau mereka ingin take profit dari fase akumulasinya. Mereka udah akumulasi, udah beli barang, harga naik, ya markup, partisipasi publik terjadi. Selanjutnya mereka ini menjual ya berbagai aset yang mereka miliki. Ini disebut sebagai fase distribusi. Nah, fase distribusi ini memiliki 3 karakteristik, memiliki 3 ciri-ciri. Apa aja ciri-ciri tersebut? Pertama ada polar range bound. Ini persis dengan fase akumulasi, di mana harga ini hanya melakukan konsolidasi ya, kocokan ya atas bawah di range yang sangat sempit. Itulah kenapa disebut ya mirip dengan fase akumulasi. Cuman bedanya polar range bound di dalam distribusi ini di atas ya. Ketika harga ini udah naik 200-300%. Dan kedua, tingginya volume ketika mendekati resistance. Apa ini maksudnya? Jadi kan kalau di fase akumulasi ketika mendekati range bawah di fase akumulasi itu terjadi peningkatan volume yang signifikan, smart money buying. Tapi yang terjadi di sini ketika mendekati area resistance ini adanya peningkatan yang sangat-sangat signifikan ya dari selling pressure-nya itu. Dan kemudian ketiga itu adalah fase uptrust atau false breakout, atau kita sebutnya sebagai the gap. Biasanya dibuat harga ini seolah-olah break dari resistance. Seakan-akan ini mau mengalami ya yang namanya kenaikan dengan signifikan. Namun yang terjadi setelah itu harga justru mengalami penurunan kembali ke dalam range dan kemudian harga terus melanjutkan ya penurunan, menjebak mereka breakout longers ya atau mereka yang membeli ketika break di atas resistance. Nah, fase keempat ini adalah fase markdown. Apa itu fase markdown? Fase ini adalah fase yang terjadi setelah fase distribusi ini selesai. Biasanya ini terjadi ya karena memang lebih banyak penawaran daripada permintaan. Dan kemudian harga lanjut mengalami penurunan secara signifikan di fase markdown ini. Apa aja ciri-ciri dari fase ini? Pertama adalah breakdown dari range, yaitu adalah kita tahu ya ada suatu range harga dan ketika harga ini break supportnya di fase distribusinya itu menunjukkan ya bahwa terjadinya fase markdown ini atau memang supportnya udah jebol dan kemudian ya di sini market strukturnya berubah menjadi lower high dan lower low. Apa ini maksudnya? Ya ini adalah struktur pasar yang bearish yaitu membentuk lower high dan juga membentuk lower low. Yang mana menunjukkan harga ini akan turun secara signifikan dan ini adalah fase perubahan ya antara trend bullish ya menjadi bearish ya atau change of character yang terjadi diikuti dengan struktur pasar dan penurunan harga yang signifikan. Dan ketiga ya ini volume meningkat, terutama volume penjualan karena kan mereka wah ini turun nih, saya nggak mau lebih turun lagi, saya jual ya. Kemudian market partisipan yang lain oke saya juga nggak mau lebih turun, oke saya jual, oke saya nggak mau lebih turun, saya jual. Saya nggak mau lebih turun, saya jual ya. Dan efek tersebut menimbulkan efek bola salju sehingga harga ini mengalami penurunan yang sangat signifikan. Oke, jadi itulah fase-fase di dalam market. Sampai jumpa di modul selanjutnya.